Pok, nasi satu, nggak pakai lama ya. Lama bener, Pok. Nggak tahu lagi lapar apa? Iya bang, maaf ya, baru mateng. Nasi satu. Waduh, seserem itukah sekarang untuk makan nasi? Nasi yang mengandung karbohidrat merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Tetapi saat ini, karbohidrat diketahui menjadi sumber masalah kesehatan di dunia. Loh, kok jadi horor ya? Apakah berarti kita harus menghindari makan nasi? Dalam episode ini kita akan bahas bahaya konsumsi karbohidrat plus fakta-fakta mengejutkan dari berbagai negara seputar konsumsi karbohidrat termasuk Indonesia. Jangan khawatir, di akhir video ini saya akan kasih tips praktis bagaimana mengkonsumsi karbohidrat dengan aman. Jadi, tonton terus video ini sampai habis supaya karbohidrat dapat kita telan tapi badan tetap aman. Sejak ribuan tahun lalu, karbohidrat telah menjadi bagian utama dari makanan manusia. Awalnya, di era prasejarah, akar-akaran dan buah menjadi sumber energi vital. Kemudian, di peradaban besar seperti Mesir dan Mesopotamia, manusia mulai bercocok tanam gandum dan padi, mempercepat revolusi pertanian. Pada abad ke-19, revolusi industri mengubah cara kita memproses karbohidrat. Gula putih dan tepung halus menjadi lebih mudah diproduksi dan harganya menjadi lebih terjangkau. Tetapi hal ini menyebabkan karbohidrat kehilangan serat dan nutrisi penting dalam prosesnya. Seiring dengan modernisasi, konsumsi gula meningkat secara drastis. Dari camilan manis hingga minuman bersoda dan gula menjadi bagian besar dari makanan kita sehari-hari. Di Amerika pada tahun 1980-an, lemak dianggap sebagai dalang dari sumber penyakit. Dampaknya, masyarakat dihimbau untuk mengurangi asupan lemak, tetapi seiring berkurangnya lemak yang dimakan, masyarakat cenderung mengkonsumsi karbohidrat secara lebih banyak, khususnya karbohidrat olahan yang tinggi gula dan rendah serat. Konsumsi berlebihan dari karbohidrat olahan dan gula menyebabkan masalah kesehatan serius, mengubah bentuk manusia menjadi lebih besar dan bulat yang dikenal dengan obesitas yang disertai kondisi resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula dan karbo berlebih cenderung lebih cepat menyebabkan obesitas dan resistensi insulin dibandingkan lemak. Keduanya berbahaya jika berlebihan. Tapi gula lebih sering terselip dalam makanan kita sehari-hari, membuat kita sulit menyadarinya. Menurut WHO, saat ini lebih dari 422 juta orang di dunia mengidap diabetes dan angka ini akan terus meningkat. Di Amerika, 1 dari 3 orang dewasa mengalami obesitas dengan penyebab utama adalah konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, prevalensi diabetes mencapai 10,6% dan obesitas mempengaruhi 35% populasi dewasa. Karbohidrat akan diserap dalam bentuk gula sederhana, yang artinya setiap makanan sumber karbohidrat yang kita makan akan meningkatkan kadar gula darah. Ketika kita mengkonsumsi gula atau karbohidrat secara berlebihan, organ pankreas akan memproduksi hormon insulin dalam jumlah lebih besar agar gula yang ada di dalam peredaran darah dapat dibawa masuk ke dalam sel. Jika hal ini terjadi terus-menerus, sel-sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin atau yang disebut dengan kondisi resistensi insulin, yang selanjutnya dapat mencetuskan berbagai penyakit seperti diabetes tipe 2 akibat kadar gula darah yang tidak terkendali, penyakit jantung,
karena gula darah berlebih menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Kerusakan hati, salah satunya adalah fatty liver, akibat gula yang diubah menjadi lemak berlebihan di dalam organ hati. Obesitas pastinya karena gula berlebihan disimpan sebagai lemak tubuh. Serta berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi dan penyakit ginjal kronik. Jadi apakah kita harus berhenti total makan gula dan karbohidrat? Jawabannya adalah tidak. Tubuh tetap membutuhkan gula alami dan karbohidrat sebagai sumber energi. Yang terpenting kita menghindari gula tambahan berlebih, serta memilih karbohidrat kompleks yang lebih sehat. Lalu berapa sih jumlah aman konsumsi gula dan karbohidrat? Menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan gizi seimbang, asupan gula tambahan per hari sebaiknya tidak lebih dari 40 gram atau sekitar 4 sendok makan untuk orang dewasa. Gula yang dikenal masyarakat tidak hanya terdapat pada gula tebu, gula aren, dan gula jagung yang dikonsumsi dari makanan dan minuman. Perlu diingat bahwa kandungan gula terdapat juga dari makanan lain yang mengandung karbohidrat sederhana seperti tepung, roti, kecap, buah manis, minuman bersoda, dan sebagainya. Untuk karbohidrat, kebutuhan harian bervariasi tergantung aktivitas. Tetapi porsi karbohidrat sebaiknya tidak lebih dari 45-55% dari total kalori harian kita, atau sekitar 150 gram sekali makan. Tahukah Anda bahwa minuman bersoda sebanyak 330 ml mengandung 9-10 sendok teh gula. 1 cup yogurt kemasan mengandung 5-6 sendok teh gula. 1 mangkok sereal sarapan manis mengandung 3-4 sendok teh gula. 1 gelas kopi susu atau boba ternyata mengandung 8-12 sendok teh gula. Sekarang saya mau kasih beberapa tips mudah untuk mengurangi asupan gula dan karbohidrat. Yang pertama, kurangi minuman manis atau hindari menambahkan gula ke dalam minuman Anda. Ganti soda atau minuman kemasan dengan air putih, infused water, atau teh tanpa gula. Yang kedua, pilih karbohidrat kompleks. Ganti nasi putih dengan nasi merah atau ubi dan perbanyak konsumsi sayuran. Yang ketiga, perhatikan label makanan. Hindari makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Yang keempat, batasi camilan manis. Pilih buah segar yang rasanya tidak terlalu manis atau kacang-kacangan sebagai camilan sehat. Yang kelima, masak sendiri di rumah. Dengan memasak sendiri, kita bisa mengontrol jumlah gula dan bahan makanan yang digunakan. Ingat, bukan berarti kita harus menghindari gula dan karbohidrat sama sekali. Yang terpenting, atur porsinya agar tetap sehat dan seimbang. Nah, itu dia serba-serbi bahaya konsumsi gula dan karbohidrat secara berlebihan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kita menjalani gaya hidup lebih sehat. Jangan lupa, keseimbangan adalah kuncinya. Kalau kalian suka video ini, klik like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam sehat. Salam Kak Bemet.